Ada sebuah kisah di dalam Lukas 59 ayat yang ke-60 dan di mana dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Nah, makna dari sini yang kita bisa ambil. Ini konteksnya kan ketika Yesus berbicara kepada seseorang untuk mengikut Dia. Tetapi saya mengambil lebih kepada bagaimana kita bisa menjalani konteks ini sehari-harinya atau kita melihat cerita ini sehari-harinya. Nah, teman-teman, ketika seseorang memang punya hati mau, catat baik-baik, punya hati dan mau. Dia akan mengupayakan banyak cara, mengupayakannya supaya dia bisa eksis, bisa ada, bisa melakukannya. Contoh, paling simple ketika kalian bersama dengan pacar kalian. Ketika kalian meminta, minggu ini kita makan di sini yuk, seperti itu. Maka ketika pasangan kalian mau, kepengen, dan kalian akan bisa melihat effortnya, usahanya, bahwa dia akan mengusahakan, sekalipun mungkin pada saat itu ada banyak hal, ada kepadatan schedule, ada mungkin hal yang udah dia pikirkan lebih dahulu dan yang dia mau lakukan di hari itu. Tetapi karena dia mau, kepengen, dan dia mewujudkan hal itu. Dengan berbagai banyak cara dia akan mengusahakannya. Dari situ kita bisa tahu apa yang menjadi prioritasnya. Dari situ kita tahu bahwa dia memang untuk pasangan mungkin ya selamat bahwa kamu itu penting bagi dia, keinginanmu penting bagi dia. Seperti itu. Tapi jangan selalu ya, karena mungkin setiap orang punya hal-hal. Tetapi ketika udah kepengen banget, udah kadang-kadang ada hal tertentu yang kita mau sekali gitu ya. Tapi sekali lagi dalam konteks jangan selalu ya, kita harus bisa memahami batasan-batasannya. Nah, kalau dia mengusahakannya berarti dia memang mau. Jadi sebenarnya orang yang selalu mencari alasan adalah hal itu tidak terlalu penting bagi dia. Makanya dalam hal ini kita bisa melihat ketika menunda atau mencari alasan, penundaan dan selalu mencari alasan, yuk kita doa yuk, dan dia selalu banyak alasan, bisa jadi hal itu tidak penting bagi dia. Ada hal lain yang harus dia, atau dia tidak berminat, atau dia tidak mau ada pada posisi hal tersebut. Tetapi sekali lagi kita harus tetap punya batasan, mungkin ada hal yang memang harus dia elak dan lebih penting. Tetapi ada masa-masa tertentu kita bisa lihat apakah dia kepengen, apakah dia memang memprioritaskan satu hubungan, satu doa, atau satu apapun itu. Dalam hal ini kita bisa tahu bahwa effortnya dia mau melakukan hal tersebut. Bagaimana dengan Anda ketika Tuhan berkata doa, namun kita banyak alasan, kita udah tahu. Dan tentu hal itu, apa yang kita tabur kita akan tuai teman-teman. Sekali lagi apa yang kita tabur, Alkitab selalu bisa dipakai kemana-mana. Tidak hanya dalam konteks rohani. Mungkin ketika kamu menolak ajakan Tuhan untuk berdoa, maka kamu akan mengalami, saya tidak bilang ini kayak kutukan atau karma, enggak, tapi kamu akan mengalami dalam kehidupan sehari-hari bahwa kamu juga akan diperlakukan hal yang sama. Jadi kita akan bisa melihat satu siklus hal itu. Bukan hanya kepada konteks rohani yang lain. Sebab itu kita mengupayakan membuat sebuah prioritas apa yang penting kepada kita. Kemudian setelah kita tahu yang penting ini, maka kita akan tahu memprioritaskan mana yang harus kita mau kerjakan. Jadi kita nggak lagi menunggu-nunggu atau melihat penundaan-penundaan. Nah, jadi hal ini bisa menjadi dua hal. Yang pertama adalah bahwa dia tahu prioritasnya itu bagus, sehingga dia bisa nggak keteteran gitu, ya teman-teman. Dan yang kedua adalah bahwa kita bisa menjaga ekspektasi kita. Jika kamu mengajak atau mengharapkan seseorang dan dia punya banyak alasan, kamu tahu bahwa dia sedang tidak memprioritaskanmu. Sehingga jangan kecewa, kamu udah tahu bahwa ya udah bergerak ke arah lain seperti itu.
Oke, jadi ada 2 pelajaran kita pelajari. Yang pertama, ketika kita memahami konteks hal-hal ini, kita tahu bahwa uh, kita punya prioritas, kita punya batasan, sehingga kita nggak keteteran. Dan kita tahu dari situ kita tahu bahwa itu menjadi prioritas utamanya. Jadi susunlah prioritas utama kita apa, dan pastikan prioritas kita adalah relationship dengan Tuhan, dengan family, dengan orang yang kita kasihi. Ya kita udah tahu hal-hal tersebut. Yang kedua, ketika kamu mengajak atau mengupayakan seseorang untuk tetap ada di sisimu, tapi dia nggak mau, itu bisa menjadi sesuatu yang kamu bisa belajar. Jadi cepat bergerak, cepat move on, jaga hati. Jadi ada 2 hal tersebut yang kita bisa pelajari. Terima kasih dan semoga ini menjadi berkat bagi setiap kita. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa perkataan Tuhan, ajakan ini Tuhan, kami bisa tahu dari jawaban-jawabannya apa yang menjadi prioritas. Dan dari jawaban itu kami tahu bahwa kami harus memberikan prioritas kami kepada Tuhan, keluarga, kepada apa yang sudah kami buat dalam list kami Tuhan, apa yang menjadi prioritas kami, sehingga kami tahu memanagenya dan menghargai orang-orang yang ada di sisi kami. Dan jikalau ajakan itu tertuju kepada orang-orang yang sedang ingin membangun hubungan dan mereka tahu bahwa supaya mereka bisa menjaga ekspektasi mereka dan mereka bisa menjaga hati mereka, mereka menjadi lebih bijaksana Tuhan menghadapi apapun itu di masa depan. Terima kasih buat firman Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.